Apa kata Nabi? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijanin samanuhu salasu darahim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah potong tangan seseorang lantaran dia mencuri tameng. Mizan tuh artinya tameng atau perisai. Kalau orang dulu tuh kebanyakan perak itu dipakai jadi 3 tempat. Makanya di luar dari 3 tempat hukumnya haram. Nggak boleh tuh kita jadiin sendok kita terbuat dari perak, atau maaf, gelas kita terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram kecuali 3 tempat. Yang pertama, dijadiin gagang daripada pedang. Makanya orang-orang kafir banyak tuh pedangnya, gagangnya terbuat daripada emas dan perak. Yang kedua, tameng. Biasanya tuh tameng perisai itu terbuat daripada perak. Yang ketiga, cincin. Nah, biasanya orang kalau pakai cincin itu pakainya perak biasanya. Kenapa? Enak dipakai. Coba kalau pakai tembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin samanuhu salasu darahima muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin samanuhu salasatu darahima, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai. Mijan tu artinya perisai, seharga 3 dirham. Jadi hukumnya berubah-berubah. Kemarin lebih dari 10 dirham, 10 atau 11, 12 dirham. 1 dinar sama dengan 10 atau 12 dirham. Kalau dijadiin emas 4,5 gram. Jadi kalau 1 dinar sekarang harganya berapa kira-kira? 1 juta emas berapa? 1 gram 1.400.000. Ya, 1,5 atau 1,4 sejuta, 1.500.000. Nah, 1.500.000 kalau kali 5 sama dengan 7,5 atau 7 juta deh tuh. Ibarat kata seperti itu, baru dipotong tangannya. Tapi ada lagi hadis yang menunjukkan, kata Nabi, 1 dirham sama dengan 500.000. Sekarang deh, 1 perak kalau dijadiin perak sama dengan 500 atau 700.000. Dikali 3 sama dengan 2 juta. Begitu aja. Kalau dia ngambilnya harganya 2 juta, maka dipotong tangannya. 2 juta gede. 2 juta gede. Kalau ayam? Ayam. Maling ayam. Maling sendal. Kagak. Karena ayam paling top 50.000. Betul kira-kira? Jadi yang 2 juta ke atas baru dipotong tangannya. Ulama berpendapat yang pertama kali dipotong adalah tangan kiri. Habis itu nyilang. Kalau dia maling lagi, dia mencuri lagi, potong kaki yang kanan. Silang deh tuh. Tangan yang kiri, habis itu kalau dia maling lagi, potong yang kaki yang kanan. Dia maling lagi, potong tangan kanannya. Dia maling lagi, potong kaki kirinya, habis. Paham gak tuh kira-kira? Supaya dia sadar, supaya dia ingat, supaya dia kembali, biar kagak untuk mencuri lagi. Tapi kan kadang-kadang orang kagak kapok. Enak. Sekali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil. Lama-kelamaan jadi kebiasaan, dibikin jadi pekerjaan maling. Dibikin jadi pekerjaan sehari-hari, buat pendapatan sehari-hari. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai sekali-sekali tangan kita ngambil hak orang lain. Apalagi pakai ngomong begini, "Beb, aneh gak demen beb kalau aneh masuk rumah orang, ini rumah berantakan. Makanya aneh rapiin." Aneh paling gak demen tuh lihat ada laptop di meja makan, ada HP di meja makan, ada kunci motor di meja makan, ada duit gepokan di meja makan. Aneh gak demen beb, aneh rapiin semuanya. Paham dirapiin?
Paham gak dirapiin? Apa dirapiin? La haula, dibungkus, dibuntel. La haula wala quwata. Ada yang begitu, main masuk rumah orang, ngelihat sepi, udah gitu nggak ada orang, ya main ambil lagi. La haula wala quwata. Habis itu mulai dia berani berencana, habis itu mulai berani bobok rumah orang. La haula wala quwata. Ini yang kadang-kadang maaf, kita bilang kita nggak tega, nyatanya dia nggak tega juga. Ngambil rumah orang, ngambil masuk ke rumah orang, nggak tega juga. Begitu digebukin, habis baru deh minta ampun, janji kagak ngulangin lagi, dilepas, nyatanya nyolong lagi. La haula wala quwata. Udah gitu ada spion. Biasanya orang kalau maling ke rumah orang ada spion. Biasanya yang ngambil orang luar kampung, yang spion di kampung tersebut. Sering terjadi seperti itu. Apalagi cumor zaman sekarang, curian motor. La haula wala quwata. Udah dipantau, kapan ini orang ada di rumah, jam berapa sampai jam berapa, kapan ini orang keluar dari rumahnya, udah dipantau. Kira-kira jam sekian nih, di atas jam sekian ini orang keluar, udah pasti. Itu pantaunya bisa sebulan. Habis itu dihantam deh, berhasil ngambil rumah orang. Batas waktunya 3 bulan. Dia gak bakal balik lagi tuh 3 bulan. Begitu orang udah lupa, udah kagak ngeh, datang lagi. Ada kira-kira yang begitu? La haula wala quwata, muter aja. Di Kebon Anas, di Pedati terjadi. Satu di Pedati, satu di Kebon Anas, dengan waktu yang kagak lama. Di Pedati siang waktunya, begitu di Kebon Anas waktunya malam. Berarti kemungkinan besar sekaligus tuh dia muter tuh. Ada jaringannya, tahu jaringannya? La haula wala quwata. Ini Pedati, ini Kebon Anas. Pedati siang, satu motor hilang. Begitu di Kebon Anas malam, nggak nyampe sebulan, nggak nyampe 2 bulan, pada hari itu juga. Berarti menunjukkan spionnya banyak. La haula wala quwata. Ini yang kadang-kadang jadi musuh dalam selimut seperti ini nih. Dipantau. Dia lewat aja, asal lewat. Tahu deh, digambar. Udah lo masuk deh, lo bergerak. Zaman sekarang ada WA, zaman sekarang ada HP. Udah sekarang masuk, rumahnya kosong. La haula wala quwata. Masuk, dia congkel tuh rumah. La haula wala quwata. Begitu malam ada di Kebon Anas, hilang lagi tuh motor. La haula wala quwata. Kalau yang kayak gitu potong tangannya. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Supaya gak jadi kebiasaan. Beb, kalau kita gebukin kesian. Iya, dia gak kesian juga sama kita. Kadang-kadang dia kagak tahu orang yang diambil rumahnya lagi susah. Kadang-kadang maaf, rumahnya ngontrak. Udah gitu banyak tanggungannya. Udah gitu motornya masih kredit, gak ada kesiannya. Main ambil aja. Begitu dikebukin, minta ampun. Janji kagak ngulangin lagi. Begitu besok, la haula wala quwata. Makanya penyakit. Orang kalau udah mencuri namanya penyakit. Paham gak nih kira-kira? Jangan sampai ada anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal mulai mencuri. La haula wala quwata. Sekali aja dia mulai mencuri, usir. Kenapa? Bakalan terus menerus. Usir nih anak, usir nih ponakan. Jangan sampai jadi maaf mencoreng nama baik kalau keluarga. Kadang-kadang maaf, ada orang yang bapaknya luar biasa, baik banget tuh bapak. Kadang-kadang merbot masjid, merbot musola, anaknya mencoreng nama orang tuanya, berani maling, berani mencuri di rumah orang lain. La haula wala quwata. Karena yang namanya mencuri itu nggak jadi jaminan. Bapak baik, anak baik, nggak jadi. Bapaknya jahat, anaknya jahat, nggak jadi. Kecuali emang kalau kita kagak bisa didik ini anak begitu aja udah. Apalagi pakai kena narkoba zaman sekarang. Orang berani nekat, nyalinya gede karena pakai obat. Kalau di luar daripada pengaruh narkoba, culun. Tahu culun? Nggak ada nyalinya. Makanya orang-orang kebanyakan ribut, berani, maaf, bergerombolan. Banyak orang, udah gitu neken obat, baru dia berani. Kalau asal sendiri, la haula wala quwata. Atau kalau kagak, maaf, masuk ke kampungnya main geber aja. Apalagi motor CB gratik lagi. Zaman sekarang Ninja, zaman sekarang Air King, breng. Di kampung begitu, di kampung orang kagak berani. Betul gak kira-kira? Asal masuk kampung aja, la haula wala quwata.
kayaknya jagoan banget, kayaknya berani banget, belagu banget. Coba di kampung orang, la haula wala quwata, diguyurin air. La haula wala quwata. Tahu kucing kena air, kucing kena air, la haula wala quwata. Asal di kampung sendiri belagu banget, nyatanya kawanan, nyatanya maling, la haula wala quwata. Ini yang zaman sekarang harus diwaspadai. Hukum tetap sudah dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Udah ada tuh ketetapan hukum dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijanin samanuhu salasu darahim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah potong tangan seseorang lantaran dia mencuri tameng. Mizan tuh artinya tameng atau perisai. Kalau orang dulu tuh kebanyakan perak itu dipakai jadi 3 tempat. Makanya di luar dari 3 tempat hukumnya haram. Nggak boleh tuh kita jadiin sendok kita terbuat dari perak, atau maaf, gelas kita terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram kecuali 3 tempat. Yang pertama, dijadiin gagang daripada pedang. Makanya orang-orang kafir banyak tuh pedangnya, gagangnya terbuat daripada emas dan perak. Yang kedua, tameng. Biasanya tuh tameng perisai itu terbuat daripada perak. Yang ketiga, cincin. Nah, biasanya orang kalau pakai cincin itu pakainya perak biasanya. Kenapa? Enak dipakai. Coba kalau pakai tembaga, atau kalau kagak baja, tahu baja, besi baja, la haula wala quwata, begitu kita pakai habis jari kita pada hijau semua, apalagi keringetan. Beda, harganya juga beda. Perak ada perak coran, itu harganya 500.000. Ada yang pesenan tebel 1 juta baru peraknya doang, belum cincinnya. Makanya enak kalau kita pakai cincin yang terbuat daripada perak. Sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Di luar kagak jadi sunnah, haram. Oh, aneh pengen beb, gelas aneh terbuat dari perak, boleh atau tidak? Haram. Beb, sendok aneh terbuat dari perak, boleh atau tidak? Haram. Kecuali 3 yang boleh. Tadi digagang daripada pedang, 1. Yang kedua, tameng, perisai. Yang ketiga, cincin silahkan itu. Kalau ente mau pakai cincin perak silahkan. Zaman sekarang pesennya aja gopek, itu di luar dari ongkos. Habis itu diketrik lagi, ada modelnya bagus lagi, bisa 700.000. Yang cakep 1 juta. Tahu dari mana Habib? Aneh main. Tahu dari mana Beb? Ustaz Tantui perak semua iketannya. Beliau nggak mau dikasih tembaga, dilemparin sama dia. Perak baru perak, jadi enak di tangan. Nggak ada ijo-ijonya. Kalau tembaga tuh ya Allah, kalau kita lihat aki-aki, ya Allah, batu akiknya udah kuning banget, apalagi dari sari kuningan. La haula wala quwata, asal dibuka tangannya, maaf, ijo mulu. La haula wala quwata. Paham nggak nih kira-kira? Jelas? Jelas. Jadi kita boleh nih laki-laki pakai perak di 3 tempat. Yang tadi digagang daripada pedang, boleh. Yang kedua, perisai tameng, boleh. Yang ketiga, perak. Di luar itu kagak boleh, haram hukumnya. Paham? Jelas? Kata Nabi SAW, siapa orang yang pakai emas, siapa orang yang pakai sutra, udah nanti nggak ada bagian lagi di akhirat. La khalaqu fil akhirah, kata baginda Nabi kita Muhammad, nggak ada bagiannya lagi di akhirat. Jadi orang yang udah pakai emas, sutra, perak yang tadi tuh, kecuali 3 tempat tadi, itu kagak ada bagian lagi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Jelas? Bagaimana kalau BHS? Beda. Kalau BHS campuran, sutranya sedikit. Ini kalau sutra yang mahal ratusan juta harganya. Dulu raja-raja tuh, panglima-panglima perang, itu sebelum dipakai diri baju besi, dalamnya pakai sutra. Tujuannya di saat kena pedang, tebasan pedang, kalis. Nih umpama nih sutra nih pedang di saat kena ke badan kita jadi kalis goyang begitu. Kenapa? Saking licinnya. Paham gak nih kira-kira? Makanya harganya mahal sutra, yang boleh pakai perempuan. Orang kaya lagi yang pakai, bukan model-model kayak kita. Habis bagaimana Beb? Kalau kain BHS beda. Itu campuran, paling berapa persen sutranya? Paham gak nih kira-kira? Udah gitu BHS nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman sekarang semua orang udah bisa pakai BHS. Kalau dulu identik orang-orang kaya pakai BHS.
Makanya kalau kita bisa lihat dulu, orang-orang kaya lebaran baru pakai BHS. Kiai yang top, yang beseter, baru pakai BHS. Sekarang maaf, lebek udah pakai BHS. Tahu lebek? Ini kagak, lebek dipanggil ustadz. Bedain, yang namanya ustadz, yang namanya kiai, yang ngajar. Itu namanya ustadz kiai. Kalau lebek, yang tukang nangis di kuburan. Dulu kata aneh punya abah, waktu aneh masih kecil, itu banyak tuh lebek-lebek di kuburan tuh. Semakin dia nangis gegerung, semakin tinggi bayarannya. Makanya ada kan zaman dulu yang nangis di kubur, ada gak kira-kira? Itu namanya lebek. Jangan dipanggil ustad. Ini kagak, mentang-mentang bisa tahlil, apal doa tahlil, bisa yasin, apal doa yasin, dipanggil ustad. La haula wala quwata. Apalagi maaf, kalau kita lihat di maulid, di panggung, banyak banget ustadz-ustadz tanggung. La haula wala quwata. Manis-manis jambu. Tahu manis-manis jambu? Yang belum punya sanad, yang belum disuruh ngajar rame gurunya. Tiba-tiba udah di depan. Udah gitu pakai gamis lagi. Yang lebih hebat lagi, minta jadwal khotib. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira yang begini? Ada gak kira-kira? Masuk deh nih, celangak-celengok, lihat masjid. Jiji, pengurusnya mana pengurusnya? Oh, pengurusnya ada jadwal khotib gak yang kosong? La haula wala quwata. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? Ini zaman sekarang luar biasa, hampir sama 11-12 pakaiannya. Lebek pakai gamis, kiai pakai gamis. La haula wala quwata. Akhirnya salah panggil itu. Gila nama lebek hormat banget, cium tangan kanan. Nggak dapat tangan kanan, tangan kiri. Nggak dapat tangan kiri, tengkok. La haula wala quwata. Guru kita datang, diam aja. Nggak ada bangun, nggak ada nyambut. La haula wala quwata. Apalagi pas pernikahan. Biasanya itu habis nikah tuh ada yang namanya ramah tamah. Tahu ramah tamah? Ada prasmanan. Tahu prasmanan? Begitu selesai gurunya tausiah, langsung gobul. Orang-orang udah pada ngantri. Gurunya suruh ngantri, udah gitu pakai buang muka, nggak dikasih tempat gurunya. La haula wala quwata. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? Ini sama deh nih, sama abis pulang ngubur, namanya turun tanah. Biasanya orang kalau abis turun tanah ada makan tuh biasanya. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Yang doa guru, yang talqin guru, yang baca tahlil guru, yang jawab kadang-kadang guru juga. Orang tua meninggal diem aja, nggak ada aminnya. Allahumma gfir lahu, diem aja jamaahnya. Wa'afihi wa'fu anhu, diem aja. Tahlil begitu juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Tuh guru yang nyaut, guru yang nyambut juga. La ilaha illallah, diem aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Diam aja. Sampai doa diam aja. Begitu nguburin, kelar nguburin, sohibul jenazah ngucapin terima kasih. Habis itu kepada para jamaah dipersilahkan hadir ke rumah duka. Karena ada santapan makan siang yang telah disediakan ame sohibul jenazah. Tiba-tiba dia udah nyampe duluan. Gurunya masih di situ, udah nyampe duluan. La haula wala quwata. Paham? Ada yang begini? Ada gak kira-kira? Jadinya orang kalau udah pakai di sutra di alam dunia, pakai emas, nggak bakal lagi ada bagiannya di yaumil kiamat di akhirat. Makanya maaf, kadang-kadang biar kita mengerti bagaimana Beb kalau BHS yang aneh bilang tadi. Kalau BHS itu campurannya berapa persen? Lagi juga mahal, nggak kayak zaman dulu. Dulu yang Jaguar aja 1,5 juta. Dulu yang Infinity-nya di atasnya lagi, masterpiece-nya bisa 5 juta. Sekarang ada BHS Cosmo 350.000. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ya Allah, BHS Cosmo 350.000, 400.000. Kalau dulu identik BHS buat orang-orang kaya, sekarang menengah ke bawah udah bisa pakai BHS. Betul gak kira-kira? Kalau dulu jarang banget kita lihat yang orang-orang kaya doang tuh. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Cakep banget, coraknya cakep-cakep. Kalau kita paling top gajah duduk. Betul gak kira-kira? Ame gajah dengkur. La haula wala quwata. Pakai 2 hari gatel banget, kita garuk robek. La haula wala quwata. Atau kalau kagak cap mangga, tahu cap mangga. La haula wala quwata. Jadi artinya seperti itu, hukum tetap hukum.
Orang kalau udah berani ngambil, berani mencuri, dia merasa aman. Sekali aman, 2 kali aman, gak ketahuan, 3 kali aman, akhirnya jadi pekerjaan. Cuman ingat, yang namanya mencuri, maling, ada hari apesnya. Ingat, selamat hari Senin, belum tentu selamat hari Selasa. Hari Selasa selamat, belum tentu hari Rebo. Rebo selamat, belum tentu hari Kamis. Kamis selamat, belum tentu hari Jumat. Jumat selamat, belum tentu Sabtu. Sabtu selamat, belum tentu hari Minggu diselamat. Ada waktu apesnya. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak nih kira-kira? Ini kagak. Merasa pede aja, sekali, 2 kali, 3 kali, belum tentu yang keempat kali selamat. Bisa jadi taruhannya nyawa. Habis itu habis digebukin, dibakar deh. Betul gak kira-kira? Digebukin, bakar. La haula wala quwata. Kita ngelihatnya gak tega juga, tapi dia gak tega juga. Kadang-kadang maaf, kesel kita sama orang-orang yang kayak begitu. Betul gak kira-kira? Yang berani masuk, udah gitu maaf, kadang-kadang dia kagak tahu yang diambil motornya orang susah. Ini zaman sekarang udah paling enak deh nih, cumor, curian motor, dipelkek sekali, semenit kerjaannya hilang. Walaupun maaf, habis dipakai gembok tetap dipunya cairan. Tiba-tiba gemboknya lele habis, ya Allah. Orangnya lagi tidur, udah gitu motor atu-atunya, rumahnya ngontrak. La haula wala quwata. Cuman itu doang pekerjaan dia, diembat juga. Yang begini yang kurang ngajar ini. La haula wala quwata. Pantes ada hukum. Tujuannya apa? Supaya orang kapok, biar kagak sembarangan ame hak orang lain, ame barang orang lain. Ini kan kadang-kadang kita maaf, asal barang kita, yang penting barang kita aman, kita nggak mikirin barang orang lain. Oh, sakitnya luar biasa kalau nyatanya motor kita yang diambil. Waduh, berat ya. Hei, ente punya motor? Punya motor gak? Enggak. Ustadz sih nggak punya motor. Mobil kagak punya, motor kagak punya, nggak dikasih sama ibunya. Kenapa? Sebabnya doa ibunya. Udah lo nggak usah mikirin motor, nggak usah mikirin mobil. Ntar lo mau kemana-mana, ada yang datang jemput lo. Enak gak kira-kira? Emang ente kira beli mobil, beli motor begitu aja? Kan ada perawatan, betul gak kira-kira? Guru kita nggak ngerasain bensin naik, dia nggak tahu. Kalau kita kan demo, ya Allah 500 naik, 1000 bedanya. Oh kita ngamuk, demo kita, dia mah biasa aja, kecil dunia. Dia nggak pernah ngerasain beli bensin. Betul gak kira-kira? Kalau kita beli bensin, lagi turun nih, gue beli deh bensin. Betul gak kira-kira? Oh lagi naik nih, irit-irit aja udah, muter aja deh Pondok Pinang. Betul gak kira-kira? Jangan nyebrang-nyebrang. La haula wala quwata. Paham maksudnya? Ini kan kadang-kadang maaf, kita punya motor, kita punya kendaraan. Cuman ingat, sekarang kendaraan kita, begitu besok? Paham? Sekarang kita punya motor nih, kita pakai buat keluarga kita, buat kebaikan, buat ngaji, buat ihsan, buat nganterin orang tua kita, buat nganterin guru kita. Sekarang, begitu besok, ente yakin itu motor masih sama ente? Jalan surga. Belum tentu. Betul gak kira-kira? Belum tentu. Bisa jadi hari terakhir kita pakai motor, tiba-tiba begitu besok naik mobil. enak dong kalau begitu besok naik mobil. Betul gak kira-kira? Enak begitu. Tiba-tiba lagi malam jam 2 krek, entaran 5 menit habis motor kita. La haula wala quwata. Makanya kita jangan merasa aman kalau punya kendaraan. Belum tentu itu kendaraan jadi milik ente, jadi hak ente, belum tentu. Kecuali kalau kita infakkan di jalan Allah buat akhirat kita, insya Allah baliyasdat, nambah. Ini kagak lihat guru mau ngajar di jalanan, tuh guru celangak celinguk. Kalau guru dulu kalau mau ngajar pakai tas koper tuh. Tahu tas koper? Biasanya guru-guru kita, guru tua begitu tuh. Dia keluar celangak celinguk mau ngajar. Kita ngelihat dari jauh nih guru pakai muter. Tahu muter? Udah gitu melengos, pakai helm lagi ditutupin. Kenapa? Takut disuruh sama guru. Gimana mau berkah hidup kita? La haula wala quwata. Kagak, antar kalau gue lewatin suruh anterin lagi. La haula wala quwata. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Tuh kendaraan bukan nikmat tuh. Kendaraan bisa jadi belangsat yang begitu. La haula wala quwata. Kita punya mobil, kita punya motor, ajak orang tua kita, girangin orang tua kita. Oh baru beli mobil nih, jangan banyak-banyak, expander, tahu expander? Duduk ajak mak kita,
Ajak babe kita di depan, be pakai sabuk pengaman. Ingat AC dingin. AC dingin. La haula wala quwata. Ajak makan, senengin orang tua kita. Itu maaf, kendaraan itu jadi manfaat berkah buat kita dunia akhirat. Tapi kalau kagak punya mobil, maaf, berubah. Yang tadinya ngaji kagak ngaji lagi. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Itu kendaraan bangsat dunia akhirat. Begitu aja udah. Paham gak nih kira-kira? Cuman ingat juga, gak selamanya kita punya kendaraan, itu kendaraan kita bisa nikmatin. Yang aneh bilang tadi, bisa jadi ini motor terakhir. Begitu malam kita lagi tidur, la haula wala quwata, paginya mau ngojek, ngeliat motor udah kagak ada. La haula wala quwata. Paham maksudnya? Paham? Kalau kata Sultan Toy, dibawa bininya ke pasar. La haula wala quwata. Artinya seperti itu. Hukum tetap hukum. Nabi potong tangannya. Fi mijannin samanuhu salah satu darahim. Itu perisai harganya 3 dirham. Kalau sekarang begini deh, 1 perak segram umpama 600.000 atau 700.000. 1 gram kalau kali 3 sama dengan 2.100.000 atau 2 juta deh, anggap 2 juta, potong tangannya. Kalau orang-orang yang mencuri di atas lebih dari 2 juta, sekarang apaan yang dicuri? Semuanya yang dicuri, betul gak kira-kira? La haula wala quwata, semuanya. La haula wala quwata, habis itu enak aja. Enak gak kira-kira? Enak aja. Makanya maling-maling yang udah ngedekep 6 tahun, 7 tahun ngedekem, begitu dengar koruptor yang triliunan cuma 6,5 tahun, dia nyesel jadi maling kecil. Ente bayangin tuh, bertahun-tahun nyesel di penjara, makan kagak enak, tidur kagak enak, padahal yang dimalingin maaf kotak musola. Penjara 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan koruptor triliunan, 300 triliun. Cuman penjara 6,5. Anda yakin iris kuping mereka, tanyakan hati mereka, nyesel jadi maling. Kalau gitu jadi koruptor. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Bertahun-tahun nyeselnya. Kalau cuman 6,5 tahun, pantes yang begitu dimiskinin. Kalau bisa tembak mati. Betul gak kira-kira? Lihat no di Cina, nggak ada negeri Cina ada orang atau pegawainya atau pegawai negeri, maaf, koruptor, tembak mati. Tuh di Cina. Kalau kita dirawat. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kalau kita dirawat, la haula wala quwata. Udah gitu bayar dendanya 1 miliar lagi. Dari 300 triliun. Ustadz Tantoy juga mau. Dapat duit 300, keluarin 10 M deh, keluarin. Mau gak kira-kira? Ente tahu triliun nolnya berapa nolnya? Nolnya 12. Kalau 300 14. Bayangin tuh, 0, puyeng loh. Kita alhamdulillah nol kita cuma 5. Betul gak kira-kira? Di tabungan Beb aneh, alhamdulillah Beb, tabungan aneh nolnya 5. Tahu 5 berapa? Cepet. La haula wala quwata. Artinya seperti hukum tetap hukum, potong tangannya kata Nabi kalau dia mencuri lebih dari 3 dirham. Sekarang kalau kita jadiin rupiah biar enak dihitung deh. 1 gram perak umpama 700. Kalau kali 3 sama dengan 2 juta, begitu aja udah. Di atas 2 juta potong tangannya. Ini hukum dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah.